Sabus sahur. Sawabus sahur, pahalanya makan sahur. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu, makan sahurlah kamu semua, fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya dalam makan sahur barokatan barokah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dimakan tapi makan barokah, ini makan sahur itu. Kita ini belajar seperti itu, apa-apa itu yang dicari itu barokahnya. Nabi mengatakan kalau kamu makan ada yang bercecer, bersihin, diambil. Yang dinampan-nampan itu bersihin, yang bersih. Barangkali yang tercecer itulah di situ Allah taruh barokah. Kita tidak tahu makanan kita yang mana yang barokah. Jadi makan biasa aja, makan kapan saja itu di situ itu Allah taruh barokah, dan barokahnya itu Allah sembunyikan. Kadang-kadang di awal makan, di tengah makan, di tengah makan, kadang-kadang justru di makanan yang di pinggir-pinggir piring itu yang barokah. Bahkan kadang-kadang yang tercecer itu yang barokah. Orang sekarang tidak berpikir mengenai itu, berpikir mengenai gizinya berapa, kalsiumnya berapa, karbohidratnya berapa, vitaminnya berapa. Itu pikirannya anak SMP SMA kan begitu. Barokahnya berapa, nggak ada pikiran itu. Karena pelajaran-pelajaran yang kamu pelajari di sekolahan itu pelajarannya orang kafir asal mulanya, ilmunya orang kafir, jadi otaknya nggak sampai ke situ itu. Orang kafir itu taunya ya bangsanya batu, bangsanya kayu, bangsanya materi. Bangsa yang gaib itu yang tahu itu para nabi, diturunkan kepada para sahabat sampai kepada kita. Sekarang kita belajar barokahnya. Jadi santri-santri kilat itu dengar apa-apa barokahnya. Makan sahur itu yang kamu pikir bukan lauknya apa, tempe apa, tahu apa, daging, nggak penting, barokahnya yang penting. Barokah itu apa? Kebaikan-kebaikan yang tidak kita kira, itu namanya barokah. Makan, setelah makan kok terus ngaji jadi enak, sholat jadi khusyuk, ini makanan barokah namanya. Perkawinan barokah, setelah kawin kok terus tambah istiqomah. Harta barokah, setelah dapat harta kok terus tambah amalnya, tentram, nggak semrawut. Bukan dapat harta harus berantem, harta tidak barokah. Kamu sekolah juga begitu. Bagaimana saya dapat ranking 1? Walaupun nyontek, yang penting dapat ranking, prestasi baik, nilai baik, dah, gak sah barokah-barokahan. Setelah itu dapatlah ranking 1 dengan nyontek itu, akhirnya tidak barokah. Puter ke kantor-kantor mau ngelamar jadi pegawai negeri, nggak ada yang mau nerima. Atau jadi pegawai negeri itu tambah amburadul, tidak karu-karuan. Uangnya dimakan
hatinya jadi kotor, rusak, jahat, bikin rumah jadi semrawut, belikan sepeda motor tuabraan, pokoknya nggak karu-karuan, tidak barokah. Maka yang kamu pentingkan tuh barokah. Ilmu juga begitu, ilmu yang barokah. Kalau ilmunya Rasul jelas barokah, tapi kamu itu loh gimana, ilmunya barokah apa enggak? Nah, supaya barokah ini belajar dengan adab, belajar dengan doa, supaya barokah. Apapun yang kita pikirkan tuh barokah. Insyaallah. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innallaha malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun, mereka menyanjung-nyanjung. Para ulama mengatakan yusallun itu kalau dari Allah maknanya mencucur rahmat, kalau dari malaikat maksudnya istighfar. Jadi Allah mencucur rahmat, para malaikat pada istighfar. Untuk siapa? Alal mutasahirin, atas orang-orang yang makan sahur. Kang sahur Kang, semales aku ciwarek aku. Iya gak masalah warek, masalahnya ini mau doanya para malaikat kok warek. Kamu yang pikir kamu perut aja. Jadi kalau kita mau sahur tuh pikirnya mau cari doanya para malaikat, cucuran rahmat dari Allah. Apa sampai kalau kamu nggak menemukan makanan ya apa saja, kurma, bahkan air pun sudah termasuk sahur. Sekarang kamu sudah disiapi makanan semua, saya enak. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar. Ista'inu, carilah pertolongan kamu semua bi ta'amis sahar, dengan makan waktu sahur ala siyamin nahar, untuk puasa siang, wa bi qailulatin nahar, dan dengan tidur tengah siang, ala qiyamil lail, untuk qiyamul lail. Jadi ini hikmah secara zahir, kita sahur supaya kuat puasa, kita tidur siang supaya kuat sholat malam. Ini hikmah yang zahir. Tapi hikmah yang ghaib itu yang lebih dahsyat lagi. Cucuran rahmat dari Allah, doanya para malaikat, barokahnya makan sahur. Dan orang itu tinggal anunya kok, anak indadoni abdi bi ya. Kamu sahur, saya sahur sama, tapi niatnya cari barokah atau niatnya itu sekedar makan, itu nanti ya nilainya beda-beda menurut niatnya. Niatnya beda-beda, hasilnya beda-beda. Lah menghadirkan niat di dalam amal ini loh yang perlu kita latih. Kita ini khususnya santri-santri ini banyak amal, tapi sedikit amal tuh yang pakai niat. Jadi cuman
ikut suasana aja ya, sholat, puasa, niat itu tidak kita pasang dalam hati sehingga hasil dari amalan kita ini jadi sedikit. Maka ada orang itu anaknya itu dicuri jin pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, dicuri jin, cari nggak ketemu. Akhirnya orang itu datang kepada Syekh Abdul Qadir Al Jailani, anak saya itu dicuri jin Syekh, bagaimana? Kamu baca Fatihah gitu ya? Kamu baca Fatihah? Saya ini baca Fatihah terus sudah banyak. Lain. Kamu baca Fatihah dengan niat saya gitu ya. Al-Fatihah ala niyati Abdul Qadir Jailani gitu ya, katanya Syekh Abdul Qadir. Kamu baca Fatihah dengan niat saya gitu, jangan dengan niat kamu. Kayak niat saya gitu ya. Oh gitu ya, ya. Ini dia pulang. Saya niat baca Fatihah dengan niatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu dia baca gitu, langsung jin-jin pada bingung semua. Hei, ini sudah dilaporkan sama Syekh Abdul Qadir Jailani, ini harus dikembalikan. Itu bahaya tidak dikembalikan. Langsung anaknya dikembalikan pulang ke rumah. Ya. Nah, jadi kalau kamu amal dengan niat kamu itu nanti, apalagi yang nggak niat seperti ini nggak ada niatnya ini, nggak ada niatnya. Opo ini niat opo? Oh, paham? Kamu niatkan. Kalau kamu jauhlah, begitu juga. Jauhlah dengan niatnya Syekh Ilyas, nanti kan lain rasanya. Oh. Ini jauhlah sudah bertahun-tahun nggak dapat taskilan. Niatnya niat kamu. Pakai niat kamu. Kamu itu niatnya karena ditaskil terus sumpek terus puter. Jadi cuma ngilangkan sumpek aja, makanya nggak dapat taskilan. Coba jauhlah dengan niatnya Syekh Ilyas, itu kan Nabi berbeda nanti kesannya itu. Kalaupun nggak dapat taskilan manusia, dapat taskilan jin nanti insya Allah. Ngaji juga begitu. Ngaji juga begitu. Sholat juga begitu. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu haji, ditanya oleh Nabi, kamu hajinya haji apa ini Ali? Pokoknya derek panjenengan. Nah, pokoknya haji saya itu niatnya ikut dengan Tuhan saja, terserah dijadikan haji apa, haji ifrad, tamattu, pokoknya manut. Itu Rabithahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dikirim ke negeri Yaman, dikumpulkan orang Yaman, ngomong satu kalimat tok, saya ini kesini disuruh Rasulullah ngajak kamu masuk Islam. Gih, langsung orang Yaman udah masuk Islam semua. Ngomongnya itu cuma 1,5 menit. Saya kesini disuruh Rasulullah ngajak kamu masuk Islam, langsung masuk Islam semua. Sebelum itu sudah dikirim jamaah 6 bulan, nggak ada yang masuk Islam satupun. Di Sayyidina Ali setengah menit masuk Islam semua, karena itu. Nah, ini diantara rahasianya kata para ulama, karena bedanya niat.
Kamu itu yang ikut sanlat itu, kalau kamu itu ikut sanlat karena niatnya kepala sekolah, karena ini program Ramadan pemerintah, nanti kamu ya manfaatnya dikit, dapat manfaat dikit. Tapi Ron, kamu ikut pesantren walaupun cuma 3 hari, niatnya untuk mencari ridho Allah, niatnya Rasulullah, itu nanti kan pulang 3 hari aja kamu sudah berubah tuh wajahnya. Yang wajahnya hitam-hitam itu berubah jadi agak ada sinarnya itu. Tapi kalau kamu niatnya cuma hanya sekedar ini program sekolahan, alah, dikit manfaatnya. Niat itu penting.